katakan di buku, tapi yang ingin saya tanamkan sama teman-teman, teman-teman harus benar-benar mengerti mengenai ini, mengerti mengenai dasarnya itu, sehingga jikalau teman-teman dihadapkan di soalnya itu di kemudian hari, karena teman-teman sudah sangat mengerti mengenai dasarnya itu, maka semua itu bisa berjalan dengan mudah seperti itu, karena teman-teman hanya membutuhkan logika lah seperti itu. Tapi gimana pun ya, baiknya juga baca bukunya juga sih ya menurut saya. Oke deh, kita lanjut nih ya kepada monopoli murni. Di sini monopoli murni ini hmm, dikatakan banyaknya perusahaan. Oke. Di dalam ya tetap semangat nih ya Mbak Widya. Di dalam pasar monopoli ini dikatakan seperti ini, eh, bahwa banyaknya perusahaan itu hanya satu. Yang dimaksud dalam perusahaannya itu hanya satu di sini adalah hanya ada satu produsen penjual saja, sementara terdapat banyak sekali pembeli barang tersebut. Dengan demikian, penjual dapat mempengaruhi harga dengan mengubah kuantitas barang yang ditawarkan. Jadi di sini penjual itu dapat mempengaruhi harganya berdasarkan eh, jikalau dia menjualnya dalam porsi banyak, dia dapat mempengaruhi harganya itu dengan berapa. Yang benar-benar menguntungkan dia lah seperti itu. Benar-benar dia memonopoli lah seperti itu. Kita kan sering dengar kata monopoli. Kamu memonopoli seperti ini. Itu artinya dialah benar-benar yang menguasai dan bisa dikatakan kebijakannya itu hanya berdasarkan dia. Bisa dikatakan seperti itu menurut saya. Terus dan dia adalah pemegang kekuasaan seperti itu. Itulah pengertian dari monopoli ya. Macam kronik, unik, tidak ada barang pengganti. Iya, karena uniknya ini dan tidak ada barang pengganti, tidak ada barang substitusi yang sempurna terhadap untuk mengganti barang ini. Adapun itu tidak bakal sesempurna dari barang monopoli murni. Jadi bisa dikatakan kalau di sini tuh macam produknya itu unik, ada bisa dikatakan satu-satunya dan tidak ada barang pengganti. Terus pengendalian harganya, di sini dikatakan bahwa cukup kuat. Yang dimaksud dalam pengendalian harga di sini cukup kuat adalah perusahaan monopoli dapat mempengaruhi harga dengan mengubah jumlah barang yang ditawarkan, iya. Dan tidak dapat dikatakan bahwa mereka akan menetapkan atau mengenakan harga setinggi-tingginya. Enggak bisa juga dikatakan uh, menetapkan harga setinggi-tingginya. Walaupun dia satu-satunya penguasa pasar, dia nggak bisa menetapkan harga yang paling tinggi. Karena bagi masyarakat orang, oke, nggak masalah kalau misalnya si perusahaan monopoli memberikan harga yang cukup tinggi, oke deh, karena harganya itu sudah terlalu tinggi, maka mungkin teman-teman bakal, teman bukan, konsumen bakal mengganti produk tersebut kepada barang pengganti yang mungkin memang tidak sesempurna dari barang monopoli ini. Nggak apa-apa deh, ya, untuk mengganti barang tersebut terhadap barang yang tidak sempurna. Karena jika dihadapkan dengan harga yang semakin tinggi, itu bakal merugikan masyarakat. Jadi pengendalian harganya di sini dimaksudkan cukup kuat, artinya adanya suatu keputusan yang benar-benar bisa dikatakan menguntungkan perusahaan dan menguntungkan konsumen. Atau adanya misalnya 55% menguntungkan perusahaan dan 45% menguntungkan konsumen. Jadi ada cukup kuat yang namanya pengendalian harga di sini. Kemudian kemungkinan masuknya itu dihalangin atau terdapat rintangan kuat untuk masuk ke dalam industri tersebut. Rintangannya itu bisa bersifat alamiah, misalnya karena perusahaan monopoli dapat mengeksploitasi skala ekonomis operasional produksi. Mungkin juga karena perusahaan monopoli menguasai bahan pokok, ya,
ataupun proses pembuatan tersebut, atau karena ia memegang hak paten. Nah, jadi katakan kemungkinan masuknya untuk pengusaha lain itu sangat dihalangi karena apa? Di dalam monopoli murni itu bahan baku itu mungkin dikuasai seluruhnya oleh perusahaan yang ada dalam monopoli. Terus persaingan bukan harga, advertising. Ya, bisa dikatakan advertising, tapi hanya sekedar tidak segencar dalam oligopoli ya, hanya advertisingnya skala kecil deh. Contohnya itu perusahaan air minum atau PAM. Ya bener banget dong ya. Perusahaan air minum kan di Indo kan satu-satunya ya cuman PAM. Cuma PAM kan yang namanya memproduksi air minum di Indonesia. Nggak ada lagi kan perusahaan yang lain yang merusak yang memproduksi perusahaan air minum atau misalnya perusahaan listrik. Ya, listrik kan hanya PLN aja. Dan bisa dikatakan PLN dan PAM itu adalah satu-satunya perusahaan yang menguasai air minum dan listrik. Seperti itu. Itulah yang dikatakan dalam monopoli di sini. Kalau LPG termasuk, Bu. Oh, LPG. LPG sih, kalau nggak salah sih ya, saya kemarin sih ada ya, LPG, ada merek baru deh, saya lupa deh. Entah tahun lalu tuh, beberapa tahun yang lalu ada saingan dari LPG itu nggak perusahaan gas negara lagi. Ada perusahaan LPG lain yang berusaha untuk menyaingi perusahaan gas negara deh. Karena pembuat LPG kan perusahaan gas negara. Ada deh satu. Saya lupa deh. Tadi saya cari. Telkom termasuk nggak, Bu? Dulu. Dulu Telkom itu termasuk dalam perusahaan monopoli murni. Dulu masih ingat nggak? Kalau kita menelepon itu, kita harus ada telepon di rumah. Kalau nggak di wartel. Ngomong pergi ke wartel untuk, masih ingat dong ya wartel ya, warung telepon. Nah, itu kan salah satu termasuk bagian daripada Telkom kan. Nah, dulu termasuk Telkom itu salah satu perusahaan monopoli. Tapi sekarang bisa dikatakan tidak. Karena apa? Ya, kita ketahui ada handphone, ya ada yang namanya perusahaan komunikasi, dan bisa dikatakan Telkom ini sekarang hampir hampir mengalami penurunan seperti itu karena tidak banyak lagi masyarakat sekarang menggunakan jasa telekomunikasi, tidak seperti dulu ya yang sangat dibutuhkan Telkom karena sebagai alat salah satu-satunya alat telekomunikasi. Tapi kalau sekarang namanya handphone dan banyak sekarang eh, kayak telepon di rumah kita masing-masing ya sering nggak dipakai, artinya terus diputuskan seperti itu, dan sekarang itu bisa dikatakan Telkom itu hampir bisa mengalami tidak tidak sebesar yang tidak semonopoli yang seperti dulu lah. Sekarang pun menurut saya Telkom itu hidup ya karena kayak namanya di perusahaan-perusahaan kan membutuhkan yang namanya telepon kan. Mungkin hanya untuk perusahaan-perusahaan lah. Tapi untuk rumah-rumah sekarang sih menurut saya sudah jarang pakai Telkom ya. Dan sekarang juga Telkom meluncurkan produk baru nggak cuma dalam bidang telekomunikasi jasa telepon aja, tapi udah kepada WiFi, speedy ya kalau nggak salah, supaya mereka mampu bertahan ya, menurut saya. Oke deh, di antara empat-empat ini, teman-teman udah ngerti nggak bagaimana apa persaingan murni, persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli murni? Sampai sini ada yang mau bertanya nggak mengenai ini? Teman-teman sudah benar-benar mengetahui dong ya antara yang empat ini. Ya Bu, mengerti. Oke. Kalau monopoli murni, ada campur tangan pemerintah nggak? Jelas dong ada campur tangan pemerintah. Karena kan yang namanya kalau tidak ada campur tangan pemerintah dalam misalnya kita katakan, oke deh, dalam misalnya pengendalian harga, maka monopoli murni ya bisa dikatakan di satu sisi mungkin menaikkan harga di atas rata-rata ya. Jadi ya PLN monopoli ya. Jadi untuk di sini monopoli ini termasuk
Dan bahkan di monopoli ini ada campur tangan pemerintah dalam penanaman modal. Seperti namanya perusahaan air minum. Itu kan kalau kita bisa katakan kan itu kan BUMN kan, perusahaan air minum kan, badan usaha milik negara, yang artinya di sini ada milik pemerintah dan milik milik swasta juga. Jadi bisa dikatakan monopoli murni ini ada bagian dari pemerintah dalam mengaturnya, bisa dalam mengatur dalam perusahaan tersebut itu, dan ada juga mengatur dalam kebijakannya. Misalnya kebijakan itu dalam bahan baku, seperti itu. Ya jelas banget, di semuanya ini ada kebijakan pemerintah. Dan menurut saya, dan yang paling banyak kebijakan pemerintah sih di monopoli murni ini ya. Karena kalau nggak ada kebijakan pemerintah di sini, monopoli perusahaan yang ada di monopoli ini kaya raya banget dong, karena cuma satu-satunya di perusahaan di sini. Terkadang ya itu tadi, kayak perusahaan air minum kan ada pemerintah, terus kan keuntungannya ini kan perusahaan air minum ini kan besar. Terus keuntungan yang besar itu kan itu dibagikan juga terhadap pemerintah, seperti itu. Oke deh, sampai sejauh ini ada pertanyaan nggak? Kita lanjut ya. Nah, sudah itu, oke lanjut. Terus ada pertanyaan ini, bagaimana hubungan pengklasifikasian pasar dilihat dari sisi permintaan? Artinya, di sini kita melihatnya yang 4 tadi dilihat dari sisi konsumennya. Kan permintaan kan kayak kemarin-kemarin kan ngomong tentang konsumen. Nah, jadi di sini kita akan membahas selanjutnya itu adalah hubungan dari 4 pengklasifikasian pasar itu dilihat dari sisi permintaan atau sisi konsumennya. Terus yang klasifikasi pasar sisi permintaan yang pertama yaitu pada persaingan murni, terdapat banyak sekali pembeli yang pengaruhnya di pasar sangat kecil atau bahkan tak ada. Terus pada persaingannya pengulangan seperti tadi lah. Pada persaingan monopoli terdapat cukup banyak pembeli yang bertindak secara independen, tapi jumlahnya itu tidak, maaf bukan tiak ya, tidak sebanyak pembeli. Terus pada persaingan oligopoli terdapat hanya ada beberapa pembeli yang jumlah cukup kecil hingga tindakan masing-masing pembeli dapat mempengaruhi pasar. Terus pasar monopoli murni hanya terdapat satu pembeli eh, di pasar. Oke, ada nggak di sini yang mau bertanya? Dilihat dari sisi permintaannya. Ini sih pengulangan sih menurut saya ya. Pengulangan dari yang ini sih. Iya, bukan. Ini kita ngomong perusahaan ya. Iya, maaf, maaf. Ini dari sisi permintaannya. Jadi di sini kita lebih ngomong terhadap pembeli deh. Jadi kalau dia murni itu banyak pembeli, namun pengaruhnya di pasar sangat kecil karena dia hanya membeli saja. Terus di pasar monopolistik itu banyak pembeli dan bertindak secara bebas. Eh, terus pada persaingan oligopoli juga ada pembeli tapi kecil namun dapat mempengaruhi pasar. Terus di monopoli murni hanya terdapat satu pembeli di pasar. Oke, lanjut ya. Gimana sih persaingannya? Jadi kita akan mau menjelaskannya itu persaingan-persaingan ataupun pengklasifikasian pasar itu dilihat dari persaingan itu seperti apa. Yang pertama itu ya jelas dari harganya tadi. Pasar tadi kan harganya itu berbeda-beda ya. Jikalau dikatakan persaingan harga, yaitu menawarkan atau menjual dengan harga lebih rendah agar dapat menjual lebih banyak. Itulah dikatakan dalam dimensi persaingan pasar. Yang namanya jika ya untung, kalau mau untung banyak, ya harganya
sedikit setidaknya kan lebih sedikit kan ya, lebih rendah seperti itu. Terus persaingan bukan harganya itu dengan menawarkan kualitas barang, bagaimana kualitas barang itu berbeda dengan perusahaan pesaing, terus pengiklanan, terus usaha-usaha promosi lain yang merupakan pendukung atau pelengkap persaingan harga. Nah, di sini dikatakan dalam harga, persaingan harga, dan yang katakan Mbak tadi, yang bukan harga itu seperti iklan, seperti itu. Terus lokasi geografisnya, artinya letak geografis di suatu pasar itu juga sangat berpengaruh. Misalnya nih, kalau kita belanja ke pasar tradisional, bisa dikatakan kan di pasar tradisional itu hampir menjual satu barang yang sama, seperti itu. Tapi di dalam suatu barang yang sama ini, terkadang itu yang benar-benar yang paling dikenal masyarakat itu mungkin hanya 2 atau 3 toko saja, seperti itu. Jadi, tadi katakan di dalam lokasi geografis ini, di dalam lokasi geografis, di mana letak dari yang namanya toko tersebut juga sangat mempengaruhi dari dimensi persaingannya, seperti itu. Terus bahan baku, ya bener banget. Terkadang kan produk ini kan bisa dikatakan sama, tapi terkadang bahan bakunya itu berbeda-beda. Ada yang dia misalnya bahan bakunya yang bagus, ada juga bahan bakunya yang kurang bagus, seperti itu. Misalnya dalam pembuatan tas kulit lah, mungkin yang ini dia memakai kulitnya itu kulit ular yang jenis ularnya itu kulitnya yang masih muda lah, walau agak ngeri nih ya ngomong kulit ular, tapi ya seperti itu, kulitnya itu lebih kulit ular murni, kulit ular yang muda, ada juga kulit ular yang lebih tua, seperti itu. Ada persaingan bahan baku, siapa yang paling memberikan yang terbaik untuk memberikan ya bahan baku yang terbaik untuk konsumen, seperti itu. Terus kemajuan teknologi, benar banget. Jadi jikalau kita misalnya perusahaan kan sekarang kan berlomba-lomba untuk yang namanya memperkenalkan ataupun memakai jasa mesin-mesin canggih, seperti itu. Jadi jikalau perusahaan itu memakai mesin canggih, artinya perusahaan itu dapat menjadi konsumen yang memakai produk itu akan memiliki suatu kebanggaan tersendiri ya. Karena apa? Karena dia memakai hasil buatan dari perusahaan canggih yang kemajuan teknologinya itu sangat tinggi, yang menggunakan mesin seperti ini untuk memproduksi barang tersebut. Oke, terus faktor penentu struktur pasar. Satu, peraturan dan kebijakan pemerintah, iya banget. Jadi salah satunya itu contohnya hak paten seperti yang saya katakan tadi. Itu sangat berpengaruh terhadap proses produksi suatu barang di perusahaan, supaya agar perusahaan lain tidak mengambil atau tidak mencontek hak paten atau intellectual property ya. Terus yang kedua, kebijakan atau praktik bisnis. Ya, kebijakan bisnis ini ya kayak merger supaya bisnisnya itu lebih besar lagi. Praktik bisnis itu ya persaingan harga yang sangat tajam, yang dimana harganya ini benar-benar sangat dijangkau oleh konsumen. Terus tingkat teknologi. Contohnya itu ya kemajuan teknologi pada industri berat seperti industri mobil yang menggunakan robot-robot. Jadi faktornya itu yang banyak lagi sebenarnya faktor penentu struktur pasar. Tapi mungkin yang tiga ini salah satu dari sekian banyak itu, seperti itu. Terus di sini kita akan menjelaskan di kegiatan belajar 2. Kita lebih mendalami sih bagaimana sih sebenarnya pasar persaingan murni itu. Apa sih, bagaimana sih suatu keputusan dalam pembuatan harga dalam persaingan murni itu. Dilihat dari yang pertama itu jangka pendek. Terus jangka pendeknya itu sebelum kita mempelajarinya itu manfaatnya itu ada yang pertama, yaitu
untuk model atau kasus paling sederhana yang menggabungkan konsep pendapatan dan biaya. Nah, di dalam persaingan murni ini, kita lebih membahas bagaimana sih pengaruh dari pendapatan konsumen ataupun pendapatan produsen dan biaya yang dikeluarkan oleh produsen ataupun konsumen. Terus dikatakan di sini kesimpulan yang diperoleh dalam penentuan harga dan output dalam pasar persaingan murni memberikan ukuran standar efisiensi yang dapat dievaluasi dan dibandingkan. Ini mempunyai arti analitis dan praktis yang penting. Jadi di dalam persaingan murni ini harga dan output sangat merupakan standar efisiensi atau standar analisis yang paling penting dalam proses keputusan perusahaan. Oke, penentuan harga. Jadi jika output ini ya kayak kemarin, apa nih minggu lalu yang termasuk output teman-teman. Oke deh, untuk mempercepat ya, termasuk dalam biaya-biaya. Nah, dalam biaya-biaya ini, dalam melihat dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, perusahaan dapat menentukan harga yang bakal dilemparkan kepada konsumen. Terus selanjutnya tuh bagaimana sih memaksimalkan keuntungan pada pasar persaingan murni dalam jangka pendek? Ada nggak yang bisa ngejawab ini nih? Bagaimana memaksimalkan keuntungan pada pasar persaingan murni dalam jangka pendek? Ada nggak yang bisa menjawab? Ada nggak yang bisa menjawab? Ada nggak? Bagaimana memaksimalkan keuntungan pada pasar persaingan murni dalam jangka pendek? Tadi sebenarnya sudah saya wow, Mbak Widya. Makasih Mbak. Ada yang lain lagi nggak? Menyesuaikan output dengan cara mengubah banyaknya faktor produksi pada tenaga kerja dan lain-lain. Sama ya, sehati nih Mbak Ami dengan Mbak Widya. Oke, benar banget yang dikatakan Mbak Ami dan Mbak Widya. Nah, di sini kita lebih pada menyesuaikan output, kita lebih melihat, kita lebih menganalisis output dan faktor-faktor produksi seperti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ini. Jadi, untuk memaksimalkan keuntungan pada pasar persaingan murni dalam jangka pendek, kita melihatnya itu dalam output ataupun bagaimana proses output atau proses produksi suatu barang ataupun proses ya output maupun input yang terjadi di dalam, lebih menganalisis lah proses output itu dengan lebih dalam. Contohnya output tadi seperti yang katakan Mbak Ani dan Mbak Adia, seperti biaya variabel, biaya tenaga kerja, harga biaya total. Jadi kita untuk memaksimalkannya itu kita harus menganalisis biaya-biaya ataupun faktor-faktor dalam output tersebut. Itu jawabannya, benar banget ya. Nah, di sini katakan dalam jangka pendek perusahaan pesaing murni berusaha memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan kerugian dengan menyesuaikan output dengan cara mengubah banyaknya faktor-faktor produksi variabel dengan memutuskan dua hal, yaitu berupa kuantitas output yang diproduksi dan berapa harga penjualan. Ya, jadi di sini dia lebih mendalami kuantitas output dan harga penjualannya itu. Jikalau dia jumlah hasil produksinya banyak, maka dia dapat menentukan berapa besar sih sebenarnya harga penjualan yang ada di masyarakat itu, harga penjualan yang benar-benar masyarakat bisa terima seperti itu. Dan untuk itu, untuk menganalisis yang dua ini, mereka melakukan dua pendekatan.
yaitu pendekatan yang pertama yaitu membandingkan antara pendapatan total dengan biaya total. Kemudian yang kedua yaitu membandingkan pendapatan marginal dengan biaya marginal. Nah, yang namanya pendapatan total, biaya total kan itu kan termasuk dalam output ya. Minggu lalu, masih ingat dong ya teman-teman? Masih ingat nggak pelajaran minggu lalu, teman-teman? Kita kan minggu lalu udah belajar biaya-biaya ya, biaya variabel, biaya AFC, DC, dikit Mbak Efriana. Oke, nggak apa-apa, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Oke, yang pertama itu kita membahas penerimaan total minus biaya total atau seperti pendapatan total dengan biaya total. Jadi, saya nggak tahu juga ya, saya mengikuti buku juga sih ya, kenapa dia katakan penerimaan total minus biaya total. Tapi mungkin kita lebih menganalisisnya ini dalam pendapatan total dan biaya total. Itu mungkin menurut pengertian saya di dalam sini ya. Di dalam jangka pendek ada dua jenis biaya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Nah, minggu lalu saya sudah jelasin nih sama teman-teman biaya variabel dan biaya tetap ya. Teman-teman, kalau yang lupa baca lagi deh bukunya apa yang termasuk biaya variabel dan biaya tetap. Terus yang kedua itu pendapatan total diperoleh dengan mengalihkan output total dengan harga persatuan. Ya, ini teman-teman harus mengerti banget ya, pendapatan total itu artinya berapa jumlah output total dengan harga persatuannya. Itulah pendapatan yang diterima oleh suatu masyarakat, oleh suatu perusahaan. Minggu lalu saya sudah menjelaskan itu juga. Terus biaya total diperoleh dari data produksi dan harga input. Ya, jadi biaya totalnya itu berapa sih sebenarnya harga dari bahan baku ataupun berapa misalnya data produksi ataupun jumlah produksi target produksi yang harus dikerjakan di hari ini. Jadi bisa dapat dikatakan biaya total minggu lalu juga. Keuntungan total diperoleh dengan mengurangi pendapatan total dengan biaya total dan pada kuantitas output yang bersangkutan. Jadi dengan keuntungan totalnya itu bisa dikatakan berapa pendapatan yang dia dapat dari menjual barang, kemudian dengan biaya yang dia keluarkan untuk memproduksi output tersebut. Nah, untuk meminimasi kerugian, perusahaan menghentikan produksi atau menutup perusahaan bila pendapatan total sama dengan besarnya biaya variabel total atau bila kerugian total lebih besar daripada biaya tetap total. Benar banget. Dan bila pendapatan total atau biaya variabel total atau bila kerugian sama besarnya dengan biaya tetap, maka tak ada bedanya bagi perusahaan apakah ia meneruskan perusahaan dan tetap berproduksi atau menutup perusahaan dan menghentikan perusahaan. Jadi, teman-teman jika kedepannya, jikalau perusahaan teman-teman itu pendapatan totalnya sama dengan biaya variabel total atau biaya kerugian total lebih besar daripada biaya tetap total, maka sebaiknya teman-teman itu lebih menghentikan produksi atau menutup perusahaan. Karena jika teman melanjutkan, maka teman-teman akan mengalami kerugian seperti itu. Ini patut banget teman-teman benar-benar mengerti banget bagaimana sih meminimisasi kerugian. Oke, nah selanjutnya penerimaan marginal. Sebenarnya kalau teman-teman bisa kita tolong deh teman-teman buka di halaman 521 nih untuk lebih contohnya. Kalau teman-teman masih pada bangun kan? Oke. Buka deh halaman bukunya itu di 5119. 5119. Sudah dibuka bukunya. Nah, di sini dikatakan
eh, ada satu contoh nih di buku 519. Semua udah pada buka bukunya ya. Dikatakan di sini harga output persatuan adalah 4.000. Terus di situ ada tabel. Tabelnya itu tabel output keuntungan maksimum produsen persaingan murni. Di situ ada dikatakan jikalau dia 10 maka pendapatan persatuannya itu 400. Namun kerugian totalnya itu adalah minus 60. Dari mana minus 60 itu? Itu adalah sepertinya ya menurut saya ya. Itu adalah hasil kali apa tadi yang saya katakan sebelumnya kerugian total. Kerugian itu jika dikatakan lebih besar daripada biaya tetap total. Nah, di sini dikatakan kalau kerugiannya itu minus 60, maka dikatakan kerugian total mencapai maksimum jika dia diproduksi 10. Kemudian, jika dia diproduksi 40, maka teman-teman lihat tabelnya ya, ada tabel 53 deh. 40, maka dilakukan penjumlahan, dilakukan pendapatan persatuan, biaya tetap tadi yang saya katakan tadi, terus biaya variabel. Dia kan titik pulang pokok. Artinya di sini ada yang namanya ya tidak ada yang namanya kerugian dan tidak ada yang namanya keuntungan. Namun di proses 70 dia mendapatkan 75,00. Keuntungan total mencapai maksimum. Namun di 80 dia mendapat 60,00. Kemudian di 90 dia mendapat titik pulang pokok. Dan di 100 dia mendapatkan minus. Jadi di sini dikatakan bahwa keuntungan total berada pada harga output di 70, yaitu mencapai 75,00. Kemudian setelah itu dilakukan dalam kurva dan ada satu titik yang namanya dia bersinggungan, yaitu di titik hampir mau ke 400 ini menurut saya. Dan di situ dia mendapatkan yang namanya keuntungan total maksimum. Dan di dalam kurva keuntungannya dia mengalami kenaikan, kemudian dia mengalami penurunan. Dan menurut saya untuk ini mungkin teman baca deh nanti ya. Atau kalau teman-teman mau untuk mengenai contohnya itu kalau saya ada waktu, saya sempat di sebelum ujian kita diskusi bareng-bareng deh yang namanya untuk nomor-nomor seperti ini ya, untuk teman-teman yang mau. Tapi saya mau bertanya nih sebelum saya lanjut ke selanjutnya, itu metode ujian yang namanya ekonomi, yang namanya ujian akhir itu pilihan berganda atau isian sih? Iya, kelas tambahan buat hitung-hitungan. Boleh berganda. Oh, ya berganda ya. Ada isian nggak, Mbak? Mas. Oh, oke deh. Untuk yang namanya hitung-hitungan, skripsi ada esai. Untuk yang namanya hitung-hitungan, karena memang ya kalau kita pikir-pikir yang namanya hitung-hitungan di dalam sini, karena kita teori saja itu sudah sangat banyak sekali. Apalagi ini kita dihadapkan lumayan ya kalau yang namanya akuntansi ataupun statistik ataupun marketing itu hanya ada teori terus yang ada hanya hitung-hitungan. Tapi di dalam ekonomi mikro ini kita harus mengerti benar-benar dulu teorinya dulu, baru kita masuk kepada angka-angkanya seperti itu. Jadi menurut saya untuk yang namanya hitung-hitungan ini ntar gimana ya? Kapan ya kita ya bisa diskusi bareng untuk hitung-hitungan untuk contoh-contohnya ini? Kapan ya?
Hmm, kapan ya? Siap kapan aja, Bu. Oke deh, mungkin minggu depan ya. Oke, diskusi temannya kelas online. Ya, saya nggak buat pertemuan kok. Tapi kalau yang mau pertemuan, kalau yang ada di Taichung boleh sama saya. Minggu depan itu, kalau minggu sekarang saya lagi final banyak banget. Saya deadline tugas saya midterm, tengah semester, segala macam. Minggu depan saya sudah mulai libur ya. Ada 1 minggu libur. Ntar di situ teman-teman, oh kita bisa ngadain eh eh, kita bisa ngadain yang namanya kelas tapi saya mau nanya, kan seperti ini ya. Kalau nggak salah kan kelas terakhir tuton dengan mahasiswa itu kan di tanggal 19 enggak sih? Iya kan? Buat teman-teman. Eh itu kalau kalau sudah berakhir seperti itu, kita bisa nggak masih menggunakan link webnya? Ini enggak, ini kelasnya enggak seformal kayak sekarang sih, lebih lebih kepada kita lebih pada flashback bisa pada flashback mengenai lebih kepada membahas soal sama-sama deh sama teman-teman sih. Jadi ini enggak termasuk dalam 8 pertemuan yang kemarin-kemarin itu, yang mau juga boleh ikut, yang enggak mau juga enggak apa-apa, seperti itu. Enggak ada absen-absen deh. Boleh ya? Itu oh, tinggal tanya sama Bapel. Iya deh, ntar saya tanya sama Bapel. Ntar teman-teman kan kalau memang ujiannya di tanggal 3, kita mulai mungkin entah 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 3 kali seminggu kita flashback atau bahas soal bersama-sama deh. Ntar saya cari deh soalnya dari internet. Tapi untuk ini kita harus benar-benar mengerti teorinya dulu ya. Mengerti teorinya dulu. Oh, ntar deh, eh, sama-sama. Kalau teman-teman mau, boleh datang juga ke Taichung. Ntar kita sama-sama bahas ya, bareng-bareng di sini. Tapi kalau nggak bisa juga, mulai online juga nggak apa-apa. Terserah, jauh. Jalan-jalan, Mbak, jalan-jalan. Tapi intinya aja dulu, teorinya aja dulu ya, kita bahas di sini ya. Iya ya, jauh ya. Nggak apa-apa deh. Ntar mudah-mudahan ya saya bisa saya ntar buat soal-soalnya terus kita bahas bareng-bareng deh ya, sama-sama. Oke deh, selanjutnya itu penerimaan marginal. Kita kan di sini sudah mengetahui total minus, terus biaya total. Duh, jujur aja ya, ekonomi mikro ini susah banget loh. Teman-teman itu harus benar-benar mengerti semuanya itu, biaya-biaya itu, semua pengeluaran-pengeluaran yang ada di perusahaan itu harus benar-benar mengerti banget. Dan aduh, kalau saya baca nih ya, ekonomi mikro nih salah satu tersulit juga. Provident University ya, Bu. Enggak, saya di Fungche University, Mbak. Tapi Provident University kan di Taichung juga ya. Oke deh, ntar deh. Eh, saya tanya Bapak UT-nya dulu. Setelah apanya selesai, boleh nggak kan kita pakai online-nya untuk diskusi bareng? Oke. Okay. Di sini dikatakan sambil kita membahas soal pilihan ganda yang kemarin juga ya. Oke deh. Setiap untuk penerimaan marginal minus biaya marginal, setiap tambahan output yang pendapatan marginalnya melebihi biaya marginal harus diproduksi sebab satuan tambahan output tersebut memberikan tambahan keuntungan karena tambahan pendapatan melebihi tambahan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satuan tambahan output tersebut. Atau MR sama dengan MC. Apa nih MR?
Teman-teman nih, masih ingat nggak MR apa nih? Apa MR, apa MC? Hmm, benar banget Mbak Lydia. MC apa nih? Hmm, hmm. MR pendapatan marginal, MC biaya marginal. Benar. Jadi MR ini untuk yang namanya mengetahui yang namanya pendekatan dalam jangka pendek itu eh, kita harus menanamkan satu pemikiran yaitu MR sama dengan MC. MR adalah pendapatan marginal harus sama dengan pendapatan dengan biaya biaya marginal. Nah, di dalam uh, pendapatan marginal dan pendekatan sama dengan biaya marginal ini, maka diperolehlah yang namanya tambahan keuntungan, yang namanya tambahan keuntungan, sebab dalam output tersebut, output yang kita produksi itu uh, pendapatannya itu sama dengan biaya marginalnya itu sendiri. Nah, karena biayanya itu sama, maka dari situlah kita dapat memperoleh yang namanya keuntungan. Itu aja simpelnya tuh. Simpelnya di dalam penerimaan marginal minus biaya marginal ini yang dinamakan dengan namanya titik keseimbangan itu adalah MR sama dengan MC seperti itu. Terus terus dikatakan di sini gimana sih sebenarnya cara untuk mengetahui dan perlu diingat dari formula MR sama dengan MC itu atau pendekatan marginal sama dengan biaya marginal. Di sini dianggap perusahaan lebih baik berproduksi daripada menghentikan dan menutup perusahaan. Nah, karena perusahaan pesaing murni merupakan penerimaan harga dan ia bisa menjual output dalam jumlah berapapun pada harga pasar yang berlaku, maka skedul atau kurva permintaan pasar yang dihadapi berbentuk garis lurus mendatar. Nah, jadi dikatakan di sini kita dapat menggunakan pendapatan marginal sama dengan biaya marginal itu jikalau kita menganggap bahwa kita lebih baik memproduksi barang daripada menghentikan ataupun menutup barang, menutup perusahaan. Dan yang namanya di situ dan bentuk dari kurvanya itu harus garis lurus mendatar. Di buku tuh sepertinya ada ya contohnya, ini nggak ada. Contohnya itu ntar kita bahas ya. Terus dikatakan di sini kurva penawaran jangka pendek. Ada nggak yang bisa ngejelasin sama saya maksudnya ini apa nih kurva penawaran jangka pendek ini? Ada nggak sama teman-teman yang bisa ngejelasin sama saya? Kenapa sih di sini eh, AC ada, MC ada, terus AR sama dengan MR, terus Q ada P. Ada nggak yang bisa ngejelasin sama saya pengertian dari kurva ini? Kenapa sih kurva penawaran jangka pendek ini seperti ini? Ada nggak yang bisa ngejelasin? Simpelnya aja deh. Ada nggak, teman-teman? Halo, masih situ nggak? Masih.
Oke, oke deh. Saya simpelnya aja ya. Eh, saya simpelnya aja. Saya kalau mau bacanya ini bisa dapatkan di buku. Tapi intinya itu adalah seperti ini. Di dalam kurva jangka pendek, yang namanya jikalau ada satu garis yaitu MC atau marginal cost itu naik ke atas dan di sini ada AC, dan jikalau eh, yang namanya harga masih di bawah dari AC, ada berada di sini, ini bisa dikatakan rugi. Tapi jikalau jikalau keadaan dari harga itu berada di sini, inilah yang dinamakan dari yang namanya keuntungan maksimum. Artinya di atas ini kan ada yang namanya titik. Inilah yang namanya titik keseimbangan. Nah, jikalau masih di bawah titik ini, dia bakal mengalami kerugian. Dan jika di atas ini ataupun berada di dalam titik keseimbangan, itu akan dia mengalami keuntungan. Ini merupakan satu standar paling penting sama teman-teman kalau teman-teman dihadapkan di kurva di kemudian hari ya. Isinya itu simple banget sebenarnya. Yang perlu teman-teman ketahui kalau teman-teman menganalisis kurva yaitu satu, jikalau dia bersinggungan kemudian ada satu titik, itulah dinamakan titik keseimbangan. Mau dia itu kurva permintaan, kurva penawaran, ataupun yang namanya peta diferensiasi dari kemarin-kemarin. Kalau yang namanya dia bersinggungan, maka itulah yang dinamakan dia titik maksimum. Itu inti dari kurva-kurva itu. Karena kalau saya lihat sih, kurva ini semuanya sama sih. Yang perbedaannya itu sih lebih kepada tanda panahnya ini. Ini dia mengatakan harga, ini dia mengatakan kuantitas. Hanya itu aja sebagai terus angka-angka titik-titik ini, itu aja perbedaannya itu. Tapi pada intinya itu adalah satu. Jikalau dia bersinggungan, kurvanya itu adalah titik yang titik maksimum ataupun titik keseimbangan. Itu aja inti dari kita membaca kurva ini. Karena yang namanya kurva, kurva dari ekonomi mikro ini banyak sekali teman-teman. Dan mungkin teman-teman yang namanya harus ada penelitian langsung sebenarnya untuk mempelajari itu. Tapi pada intinya itu teman-teman menanamkan itu kalau dia namanya sudah bersinggungan, maka dan ada satu titik yang mempertemukan di antara semua kurva-kurva itu. Nah, itu yang namanya kan titik keseimbangan. Itu aja dari inti-intinya aja kok. Yang namanya kurva-kurva ini. Oke ya teman-teman. Ngerti nggak? Teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Kalau yang namanya Q1, Q2, ini, Q3, Q4, ini ya jumlah kuantis bisa saja ini 4, 6, 8, 10. Terus harganya misalnya 200, 500, 700. Terus dikasih titik-titik kayak seperti ini, terus dibuat titik seperti ini, terus dibuat titik seperti ini, ada titik keseimbangan atau inilah yang titik yang dapat ya namanya memaksimumkan keuntungan seperti itu. Itu aja sih intinya dari kurva ini. Kalau dia namanya bersinggungan dan mempertemukan satu titik, maka itu adalah titik maksimum. Itu aja sih. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya nggak? Udah pada tidur ya? Ada yang mau bertanya nggak? Bentar ya. Ada tadi yang bertanya nih. AR itu apa, Bu? Oke. AR itu adalah average pendapatan pendapatan rata-rata. Pendapatan di sini dikatakan demand, dia itu adalah demand. Eh, Demand itu ada satu garis yang namanya, kalau teman-teman lihat di halaman 5.23, itu ada satu garis yang mengatakan eh, price, di ini adalah demand. Jadi demand itu sama dengan pendapatan rata-rata harus sama dengan
eh, biaya pendapatan marginal, maka itulah adalah penentuan dari price atau P. Bener. AR beda dengan MR, jelas banget beda. Eh, Beda sekali. Kenapa saya katakan AR itu berbeda? Yang namanya pendapatan rata-rata dengan pendapatan marginal. Artinya kan gini deh, menurut teman-teman nih, apa sih yang dimaksud dengan pendapatan marginal seperti minggu lalu? Ada nggak yang masih ingat pendapatan marginal di minggu lalu itu seperti apa? Pendapatan marginal, ada nggak yang bisa ngasih tahu sama saya? Pendapatan marginal. AR berbeda dengan MR, karena AR adalah pendapatan rata-rata, sedangkan MR itu adalah pendapatan marginal. Sebelum kita lebih jauh membahasnya itu deh, AR itu pendapatan marginal itu apa sih sebenarnya? Ada nggak yang bisa menjelaskan sama saya? Ya nggak, masih pada bangun nggak sih? Ayo, apa? Ada yang bisa ngejelasin sama saya nggak? Apa pendapatan marginal? Halo, ada nggak? Halo. Pendapatan yang diperoleh dari suatu penjualan. Hmm, ya boleh. Ada lagi nggak? Ada nggak ada lagi yang mau jawab nih, cuma Mbak Efriana. Oke deh ya, saya jelasin deh ya. Oke, nggak ada. Oke, pendapatan marginal itu adalah seperti ini. Besar yang namanya, menurut saya nih ya, menurut saya, kalau saya salah nih, boleh boleh dikoreksi, boleh boleh teman-teman mengatakan pendapatnya juga yang lain ya. Menurut saya adalah pendapatan marginal itu adalah pendapatan yang didapat, ya, pendapatan yang didapat oleh konsumen, yang pendapatan yang didapat oleh perusahaan yang berasal dari yang namanya, menurut saya apa ya, yang didapatkan oleh perusahaan setelah dia mengeluarkan biaya marginal. Ngerti nggak teman-teman di situ? Artinya seperti ini. Kalau yang katakan di sini kan pendapatan penjualan dari satu item tambahan. Menurut saya sih itu pendapatan, menurut saya sih yang dikatakan sama Mas itu sih pendapatan apa ya? Coba pendapatan persatuan sih yang menurut saya Mas Muhammad Aziz katakan. Iya ya, saya lupa juga nih. Tadi saya ngomong pendapatan marginal. Hmm, apa ya pendapatan marginal? Oke deh, itu PR saya juga sih ya. Saya bakalan nyari deh
Tapi mungkin menurut saya pendapatan marginal itu adalah pendapatan yang didapatkan oleh eh, pendapatan yang didapatkan oleh produsen sesudah dia mengurangi dari biaya marginal, ya kan? Minggu lalu kan kita udah mengetahui biaya marginal itu kan biaya yang nomor 2, artinya itu dapat berubah-ubah seperti itu. Dan menurut saya dari pendapatan total eh, yang didapatkan oleh konsumen, maka dikurangi oleh biaya marginal, maka itulah menurut saya pendapatan marginal seperti itu. Bukan pendapatan total ya. Kalau pendapatan total kan pengurangan dari semua biaya yang ada, biaya total, biaya variabel, biaya tetap segala macam. Tapi kalau dia pendapat marginal itu, dia mungkin lebih kepada biaya marginalnya. Ya enggak? Bisa nggak seperti itu? Oke deh, PR kita deh, PR saya deh itu sama teman-teman. Tapi yang pasti AR itu dengan MR itu beda. Karena AR itu dia daripada pendapatan rata-rata dan pendapatan rata-rata dihitung berdasarkan mungkin dalam skala waktu tertentu. Misalnya dalam pendapatannya per bulan, pendapatannya eh, rata-rata per 1 tahun, seperti itu. Kalau produk marginal, contohnya seperti apa? Eh, Mungkin produk marginal apa ya? Ada yang teman-teman bisa ngasih ngasih jawabannya nggak? Produk marginal yang dikatakan oleh Mbak Evrian ini. Kalau menurut saya tuh biaya marginal ya biaya yang kayak kemarin, kayak biaya yang eh biaya biaya yang nomor 2 seperti pembelian apa ya kemarin ya, apa nih kemarin biaya marginal nih. Ya 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 ya, benar benar benar. Makasih Mbak Ami mengingatkan saya. Di sini ya biaya marginal adalah biaya tambahan atau kenaikan biaya karena diproduksi satu tambahan output. Ya, itu yang dikatakan biaya marginal. Makasih Mbak Ami. Tapi yang namanya produk marginal mungkin produk tambahan yang ada di dalam suatu masyarakat yang diproduksi oleh produsen, yang itu mungkin bukan produk yang setiap hari yang biasanya diproduksi oleh perusahaan, tapi bisa itu jadi produk tambahan atau produk ya misalnya dari sisa bahan baku. Jadi mungkin itulah dinamakan dari produk marginal. Misalnya nih, misalnya produk marginal menurut saya, persepsi saya ya, misalnya kita yang namanya kita dalam memproduksi suatu perusahaan perusahaan kayu lah, perusahaan kayu. Terus kan sebenarnya bahan-bahan produksi dia itu adalah kayu, tapi kan dia bisa menghasilkan yang namanya eh, misalnya dari serbuk-serbuk kayu yang dihasilkan itu kan dapat dihasilkan juga diolah menjadi produk baru seperti itu. Misalnya kayak membuat kesek atau membuat apa. Menurut saya itu adalah produk marginal seperti itu, produk tambahan yang dapat diproduksi yang merupakan mungkin hasil eh, sisa dari produk produk asli atau produk yang memang pada dasarnya itu yang mereka produksi seperti itu. Menurut saya itu sih produk marginal. Gimana nih? Atau ada yang mau ngasih tambahan lagi nggak? Artinya produk marginal itu produk yang bukan menjadi produk utama, produk tambahan untuk mencari keuntungan.
adanya tambahan produk output. Oke, benar Mbak. Oke deh, sebelumnya ini, ntar ya PR kita nih ya, mengenai MR ini ya.